saudara-saudara, mari kita akan belajar melanjutkan pembacaan Alkitab, dan hari ini kita sudah sampai pada Kejadian pasal 29. Mari kita akan baca pasal 29 ini dari ayat 1 sampai dengan 35. Dipersilahkan. Kejadian 29. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikannya lah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribkah. Maka beralihlah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya.
Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, bukannya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, terima kasih saudara semuanya yang sudah berpartisipasi dalam membaca Kejadian pasal 29 ini. Kita sudah baca 35 ayat. Nah, mari kita akan belajar bersama dari pasal ini. Saya membagi menjadi 3 hal. Hal yang pertama adalah Yakub dan perjumpaan di ayat 1 sampai dengan 14. Jadi ketika Yakub pergi dari rumahnya karena ada konflik dengan kakaknya, kemudian dia atas referensi atau rekomendasi dari orang tuanya pergi untuk menjumpai pamannya yaitu Laban ya. Nah, pada ayat 1 sampai 14 ini kita bisa melihat awalnya Yakub itu bertemu dengan para gembala Haran itu. Kemudian dia bertanya apakah tahu tentang Laban dan seterusnya. Mereka tahu, dan beberapa waktu kemudian datanglah anak Laban, anak kedua Laban ya, yaitu Rahel. Rahel ini artinya domba. Kemudian bertemu di situ dengan Yakub, dan setelah itu Rahel memberitahukan kedatangan Yakub ini kepada orang tuanya yaitu Laban, dan bertemulah Yakub dengan Laban yang tentu masih ada hubungan saudara antara Yakub dengan Laban ini, karena Laban adalah pamannya dari Yakub ini. Ini perjumpaan awal dari Yakub dengan gembala Haran, para gembala itu, kemudian Rahel dan Laban. Nah, hal yang kedua, saudara, berikutnya adalah Yakub dan perjanjian. Ini di ayat 15 sampai dengan 30, di mana di situ Yakub dan Laban membuat perjanjian. Karena pada waktu itu kan setahun pertama itu Yakub bekerja tanpa diberi upah ya. Jadi dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, karena juga namanya dia numpang ya, menumpang di rumah pamannya, ya dia harus tahu diri, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun melihat hal itu, ketika si Yakub ini bekerja tanpa diupah selama setahun itu, dan Laban melihat bahwasanya dia juga mungkin memiliki rasa sungkan ya, maka dia berkata, setahun ini masa saya nggak ngasih apa-apa gitu. Maka pada waktu itu terjadilah percakapan antara Yakub dengan Laban ini, apa yang harus saya lakukan ya untuk memberikan
istilahnya kompensasi atas pekerjaanmu yang akan kau lakukan ke depan. Dan mereka membuat perjanjian bahwasanya nanti Yakub ketika bekerja selama 7 tahun ini, dia akan mendapatkan istri, yaitu Rahel. Karena memang yang dicintai oleh Yakub itu adalah Rahel. Dan tadi sudah mengalami perjumpaan di awal tadi ya. Maka dengan the power of love-nya ya, jadi dengan kekuatan cintanya dia bekerja. Karena ada kekuatan cinta ini, dalam bekerja 7 tahun itu tidak terlalu terasa ya, sehingga itu bisa dilaluinya dengan semangat. Namun apa yang terjadi ketika 7 tahun sudah dilakukan oleh Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Laban, ternyata Laban mengingkari perjanjian. Jadi dia melakukan tipuan, menipu Yakub, mengingkari atas perjanjian ini, dan Laban mengundang orang-orang yang ada di situ, banyak orang ya, untuk menghadiri pesta pernikahan. Kalau di sana itu pesta pernikahan itu berlangsung 7 hari. Ya. Dan tipuan yang dilakukan oleh Laban adalah memberikan Lea, kakaknya Rahel, padahal tadi memang Yakub jatuh cintanya kepada Rahel ya, dan memang menginginkan Rahel untuk jadi istrinya, tetapi diberikan oleh Laban yaitu kakaknya Lea. Dan pada waktu itu kalau di daerah itu pernikahan itu biasanya para wanitanya diberikan penutup wajah ya, selubung ataupun bisa cadar dan lain sebagainya. Dan mungkin dalam kondisi waktu itu terselubung wajahnya, kemudian malam, hari, gelap, sehingga Yakub tidak bisa melihat dengan jelas siapa perempuan itu. Baru paginya dia baru tahu ternyata itu Lea. Sehingga Yakub ini merasa ditipu. Ya. Merasa kenapa ini pamannya kok ini mengingkari perjanjian seperti itu. Dan akhirnya memang Laban ya harus menceritakan bahwa di sini harus kakaknya dulu yang dinikahi. Tapi sebenarnya kalau dia mau jujur ya dari awal sudah memberitahu itu, tetapi ternyata si Laban ini mengingkari ataupun melakukan penipuan. Kita bisa lihat kenapa si Yakub ini ditipu. Kalau kita melihat track record-nya ataupun secara hidupnya, si Yakub juga seorang penipu. Dia menipu orang tuanya dalam berkat hak kesulungan itu. Dia melakukan penipuan sehingga ada konflik dengan kakaknya yang bernama Esau itu. Sehingga kita bisa melihat ya dulu si Yakub ini seorang penipu, maka dengan berjalannya waktu dia kena batuknya ya, ditipu oleh orang lain juga. Nanti juga Laban di pasal-pasal berikutnya juga akan mengalami tipuan ya. Jadi itu sebuah sikap yang dilakukan berulang-ulang, memang tidak baik ya, tidak baik untuk sikap menipu ini. Nah saudara, kita bisa melihat bagaimana Laban menipu Yakub dengan mengingkari perjanjian, sehingga ya Yakub mau nggak mau menerima itu karena sudah dinikahkan, sudah banyak saksinya ya, karena banyak orang di situ diundang ya supaya lebih syah, artinya orang menyaksikan pernikahan itu. Tidak mungkin Yakub dengan serta-merta langsung meninggalkan atau menceraikan. Dan sebenarnya memang tidak boleh. Lalu perjanjian berikutnya adalah antara Laban dan Yakub. Ya, karena Yakub masih menginginkan Rahel untuk jadi istrinya, maka Yakub harus bekerja 7 tahun. Laban mengatakan, ya genapi dulu 7 hari.
pernikahan itu 7 hari pestanya. Jadi Yakub ini melaksanakan pesta pernikahan itu selama 7 hari. Baru setelah 7 hari itu diberikanlah Rachel. Ya. Setelah 7 hari diberikan Rachel, dan setelah itu baru si Yakub ini bekerja selama 7 tahun. Sebenarnya ada kesempatan untuk Yakub misalnya untuk bermain-main ya, misalnya ini kan sudah 7 hari lalu dikasih, sudah tidak perlu nanti bekerja 7 tahun. Tapi ternyata dalam janjian yang kedua ini Yakub tetap belajar untuk menghormati perjanjian ya. Dia setelah mendapatkan Rachel, dia tetap bekerja selama 7 tahun. Nah, jadi ini saudara, apa yang terjadi antara Yakub dengan perjanjiannya dengan Laban, sehingga hal ini mengingatkan kepada kita semuanya ya, saya dan saudara, untuk tidak bermain-main di dalam sebuah komitmen perjanjian, tidak mengingkari, apalagi tidak berbohong dan menipu. Kemudian hal yang ketiga, hal yang terakhir adalah Yakub dan keturunan di ayat 31 sampai dengan 35. Dari perkawinan Yakub ini, saudara, dengan Lea, ini di pasal ini ya, di pasal 29 ini menghasilkan 4 anak. Walaupun nanti di pasal-pasal berikutnya Lea akan mengandung lagi. Yang pertama adalah Ruben ya. Anak yang pertama Ruben, artinya lihat anak laki-laki. Kalau kita melihat di pasal 29 ayat 32 itu, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kemudian yang kedua adalah Simeon ya. Simeon artinya telah didengar di ayat 33 itu. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Kemudian yang ketiga adalah Lewi, ini artinya berpadu menjadi satu, di ayat 34 itu. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Dan yang terakhir yaitu Yehuda, ini artinya pujian ya, di ayat 35. Ketika Yehuda dilahirkan, Lea mengakui, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu Yehuda ini menjadi ya istilahnya nanti dalam keturunan silsilah Yesus. Yesus itu keturunan Yehuda, saudara-saudara. Jadi Yehuda ini melambangkan singa juga. Maka kalau kita melihat si Yehuda ini nanti di pasal 49 ada berkat untuk Yehuda, di mana dia akan dipuji oleh saudara-saudaranya, kemudian tangannya akan menekan tengkuk musuhnya, lalu kepada Yehuda akan sujud anak-anak ayahnya, lalu seperti singa jantan atau seperti singa betina, dan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kan nanti juga Silo muncul dari suku Yehuda dan diberkati dengan kehidupan yang penuh damai dan berlimpah-limpah. Ini tentang Yehuda ya, anak dari Lea. Ya, kita melihat memang Lea dan Rachel ini satu kakak adik, tetapi Yakub lebih mencintai Rachel karena elok parasnya, cantik dan seterusnya. Kemudian Lea dikatakan lemah dalam ini matanya, sehingga ya ini memang secara fisik ya, tetapi cinta memang harus tidak hanya lahiriah saja. Walaupun demikian, Lea tetap bisa melahirkan keturunan, bahkan nanti menjadi silsilah di dalam keturunan Yesus. Nah, amanat teksnya adalah Allah mengajarkan umatnya, khususnya orang-orang yang di Kejadian 29 itu, untuk menghormati perjanjian, ya, tidak boleh menipu, tidak boleh melakukan tipuan, dan harus berlaku jujur.
sebagai aplikasinya, apakah saudara berkomitmen untuk hidup jujur selama ini? Apakah saudara dan saya tentunya, apakah ya mau berkomitmen hidup jujur, tidak suka menipu, ya, karena kita mesti ingat siapa yang suka menipu akan ditipu. Kita ingat hukum tabur tuai ya, si Yakub sudah menipu, maka dalam kehidupannya juga mengalami ditipu oleh orang lain. Mari saudara, saya dan saudara semuanya, hiduplah jujur, jangan suka menipu. Kita harus berlaku baik. Kita menabur kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman-Nya, Mas Ir. Kita responi dengan satu komitmen untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran, supaya kita mengatakan yang benar, bukan berkata-kata tentang tipuan. Kita akan pujikan Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dari Kejadian 29 kita mau berkomitmen untuk hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita mau tanggalkan segala tipu daya, perkataan yang seringkali menipu orang lain, merugikan orang lain. Kita mau bertobat dan kita mau benar-benar hidup di dalam kebenaran, dan perkataan kita adalah perkataan kebenaran. Kalau ada di antara kita yang menyadari ada seringkali berbuat tidak benar, tidak jujur, biarlah Tuhan mengampuni dan kita berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, bahwa perjanjian Tuhan tidak akan pernah Tuhan ingkari. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan, sucikan, kuduskan hati, pikiran, jiwa, roh kami, perbendaharaan perkataan kami. Biarlah Tuhan ampuni segala hal yang tidak berkenan, supaya kami menjadi orang yang benar, perkataan kami benar, dan kami menjadi contoh kebenaran bagi orang-orang yang hari ini kami temui dimanapun kami berada. Mereka melihat Yesus melalui kebenaran hidup yang kami lakukan hari ini, baik dalam pikiran, perkataan, tindakan, supaya kami senantiasa Tuhan tulus hati, supaya kami jujur Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang terus menjaga kami, dan juga Roh Kudus yang menjaga lidah bibir kami, supaya kebenaran-Mu dinyatakan melalui kami, dan kami boleh menyatakan kebenaran kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.